Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Muhammad, mahasiswi PGSD semester 3 kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan materi bencana alam tanah longsor di kelas 6 SD. Selanjutnya di sini ada informasi umum. Yang pertama ada model pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disebut dengan PBL. Yang kedua, metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan diskusi, eksperimen, dan presentasi. Yang ketiga, ada media pembelajaran. Di sini saya membutuhkan video materi tanah longsor dan LKPD. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Di sini saya menggunakan laptop, proyektor, dan speaker. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat memahami faktor-faktor penyebab tanah longsor. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan baik. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan salam serta menanyakan kabar peserta didiknya. Lalu, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Lalu, guru mengkondisikan kelas dengan melakukan absensi. Lalu, guru membuka proses pembelajaran dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat atau mengalami bencana alam tanah longsor? Jawaban yang diharapkan dari siswanya, pernah melihat, Bu. Yang kedua, jika pernah melihat, apa sih tanah longsor itu? Jawaban yang diharapkan dari siswanya, tanah longsor adalah peristiwa alam di mana tanah atau batu-batuan di lereng bergerak turun dengan cepat. Yang kedua, kegiatan inti. Sintak pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, peserta didik menyimak video animasi tentang bencana alam tanah longsor. Lalu, setelah menyimak video, guru memberikan pertanyaan permasalahan. Di sini ada 2 pertanyaan permasalahan. Yang pertama, menurutmu apa yang menyebabkan tanah longsor terjadi? Jawaban yang diharapkan dari siswanya, hujan deras, penebangan hutan, dan gempa bumi. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh tanah longsor? Jawaban yang diharapkan dari siswanya, kerusakan rumah dan bangunan, korban jiwa, dan terputusnya akses jalan. Halo keluarga Tatan, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bangunan dengan pembuatan bangunan penahan, menanam jangkar, dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalulah waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segeralah melakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara sirine tanda terjadi longsor, segeralah melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga Tatan yang tinggal di daerah lereng, selalu persiapkan dan jaga lingkungan ya, supaya terhindar dari resiko-resiko tanah longsor. Sampai jumpa. Selanjutnya, sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Yang pertama, guru akan membagikan peserta didik ke dalam 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Yang kedua, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi mengenai bencana alam tanah longsor. Yang ketiga, guru memberikan lembar kerja pada setiap kelompok. Selanjutnya di sini ada LKPD yang udah diisi dan belum diisi. LKPD ini dikerjakan ketika peserta didik mengamati proses terjadinya tanah longsor dan akan mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya sintak ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan percobaan tentang proses terjadinya tanah longsor. Yang kedua, setiap kelompok mempersiapkan peralatan. Yang ketiga, peserta didik diajak untuk mengamati apa yang terjadi pada kedua bukit tersebut. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk mencatat apa yang mereka amati pada setiap tahapan percobaan di lembar kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Muhammad. Di sini saya akan melakukan eksperimen sederhana mengenai tanah longsor. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang saya butuhkan. Yang pertama, ada kardus yang udah digunting menjadi 2 bagian. Yang kedua, ada tanah. Yang ketiga, ada tumbuhan. Yang keempat, ada Lego. Yang kelima, ada botol bekas. Dan yang keenam, ada air. Langkah selanjutnya adalah masukkan tanah ke dalam kedua wadah tersebut dan buatkanlah dalam bentuk lereng. Kemudian masukkan Lego di wadah pertama. Lego di sini dianggapkan sebagai bangunan ya teman-teman. Selanjutnya masukkan tanaman ke wadah bagian kedua. Kemudian masukkan juga Lego ke dalam wadah tersebut. Langkah selanjutnya adalah siramkan air kepada wadah pertama seolah-olah terjadinya hujan. Lalu lakukan sebaliknya juga pada wadah kedua. Dan lihatlah apa yang terjadi pada kedua wadah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sintak 4, menyajikan hasil. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang kedua, peserta didik yang lainnya memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok penampil. Selanjutnya yaitu sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Yang ketiga, guru memberikan evaluasi atau penilaian terhadap hasil diskusi kelompok yang telah peserta didik lakukan. Di sini ada soal evaluasi yang sudah diisi dan belum diisi. Akan diberikan kepada peserta didik ketika proses pembelajaran telah selesai. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan penutup. Yang pertama, guru meminta peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Yang dimana yang pertama tuh, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jawaban dari siswanya sangat senang. Yang kedua, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, ketua kelas diminta untuk memimpin doa. Yang kelima, peserta didik dan guru saling mengucapkan salam penutup. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.